Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas kitab atau buku yang berjudul Metode Tafsir Maqasidi, memahami pendekatan baru penafsiran Al-Quran, yang ditulis oleh Dr. Wasfi Asur Abu Zid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam muqaddimahnya, beliau membuka muqaddimahnya dengan mengatakan, Alhamdulillah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Muhammad, keluarga, para sahabat, dan para penggantinya. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab kemanusiaan, sebagaimana yang diterangkan di dalam seruannya, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di dalam Al-Quran ada surah yang bernama Al-Insan, yang berarti manusia. Al-Quran ditutup oleh surah, yaitu surat An-Nas, yang juga berarti manusia. Kata terakhir dari Al-Quran adalah An-Nas, manusia. Dalam Al-Quran, kata An-Nas diulang 240 kali, dan kata Bani Adam atau keturunan Adam diulang 4 kali. Demikianlah jika boleh mengatakan Al-Quran adalah kitab kemanusiaan, Al-Insaniyah, perhatian manusia. Saya tidak mengatakan hanya umat muslim terhadap Al-Quran sangat besar, hal yang tidak terjadi pada kitab-kitab langit yang lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan hukum bumi atau undang-undang manusia. Al-Quran juga diperhatikan, dijaga, dikaji, diteliti, dan ditafsirkan dengan cara yang tidak dilakukan atas kitab lainnya. Di sekitar Al-Quran juga telah lahir berbagai disiplin ilmu yang berkhidmat kepadanya. Keadaan yang sulit dicari padanannya pada kitab lain. Keragaman tersebut diantaranya terlihat dari lahirnya berbagai aliran dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ada aliran tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i, tafsir sektarian, tafsir linguistik, tafsir retorik, tafsir saintifik, tafsir filosofis, dan berbagai madrasah serta aliran tafsir yang lainnya yang berkembang. Setiap aliran tersebut melahirkan banyak tafsir. Tidak jarang dari satu aliran muncul puluhan kitab tafsir. Hal ini betapa besar nilai Al-Quranul Karim dan betapa tinggi
perhatian manusia atasnya. Al-Quran telah diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahkan berbagai kelebihan, dihiasi nilai-nilai, dan dijadikan kitab segala ruang dan waktu. Bagi manusia, hingga Allah mewarisi kembali bumi dan semua yang ada di atasnya. Salah satu aliran paling penting di antara aliran tafsir yang ada dan banyak untuk dikaji, dibicarakan, dan ditelusuri asal muasalnya adalah aliran tafsir Maqasidi. Sebab Al-Quran diturunkan demi tujuan mulia dan target yang tinggi. Al-Quran selalu mendendangkan tentang petunjuk bagi manusia dan membahagiakan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aliran Maqasidi harus diutamakan karena ini adalah standar utama yang digunakan untuk mengukur produk-produk tafsir yang lain. Kita dapat menilai, meluruskan, sekaligus memperbaharui aliran-aliran tafsir lainnya dengan berpedoman pada tafsir Maqasidi tersebut. Kita tidak akan dapat memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar atau membumikannya, menjadikannya ilham dalam keseharian, dan tidak juga dapat menggunakannya sebagai alat jihad menghadapi realitas kontemporer saat ini. Kecuali jika kita berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan tujuan yang dituliskan oleh Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana terlihat bagi kita sepanjang perjalanan mengkaji dengan sudut pandang Maqasidi, tujuan yang terkuat, maksudnya terjawantahkan apa yang diinginkan oleh Al-Quran atas manusia tersimpan hingga para perjalanannya dapat menampakkan kaki di tepi keselamatan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, buku ini akan membahas tafsir Maqasidi atas Al-Quran untuk merintis aliran baru dan menuliskan aturan-aturannya, sesuatu yang belum muncul dalam hasanah klasik, khususnya dari aspek dasar, asal-usul, dan pembatasannya. Hal inilah yang menjadikan alasan pemilihan anak judul buku ini. Buku ini akan dibungkuskan pada beberapa pembahasan. Pertama adalah sejarah tafsir Maqasidi. Yang kedua, nilai-nilai yang melandasi tafsir Maqasidi. Langkah-langkah untuk mengungkap berbagai macam maqasid Al-Quran. Kemudian yang keempat, nilai penting dan faedah dari masing-masing maqasid Al-Quran. Yang kelima, berbagai pendapat terkait ragam tafsir Maqasidi. Kemudian aturan baku untuk menerapkan maqasid Al-Quran. Kemudian yang terakhir, mengungkap pentingnya tafsir Maqasidi dengan menjelaskan fungsinya ketika berinteraksi dengan Al-Quran sekaligus dalam kehidupan. Maka saya berharap, kata Dr. Wasfi Asur Abu Zaid, akan menuntun salah satu ulama, pusat-pusat penelitian, dan asosiasi-asosiasi keilmuan untuk mengikhlaskan dirinya dalam mengkaji tafsir Maqasid agar menjadi inti baru dalam mengembangkan kajian tafsir Al-Quran. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi halaqah dari halaqah tinggi yang menjadi inspirasi dalam kehidupan
dan menjawab kebutuhan umat terhadap Al-Quranul Karim. Pada pembahasan dalam buku ini, dalam buku yang berjudul Metode Tafsir Maqasidi, akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah muqaddimah, pentingnya topik kajian dan langkah-langkah pembahasan tentang tafsir maqasidi. Kemudian bagian kedua membahas tentang definisi tafsir maqasidi dan hubungannya dengan ragam tafsir lain. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang ragam maqasidil Quran. Kemudian di bagian bab 3 itu berbicara tentang bagaimana cara mengungkap maqasidul Quran. Kemudian bab yang keempat adalah 4 syarat atau syarat-syarat bagi mufassir maqasidi. Kemudian yang kelima, aturan dalam tafsir maqasidi. Kemudian bagian keenam atau bab keenam adalah faedah tafsir maqasidi. Kemudian yang ketujuh daripada bab tersebut adalah penutup tentang kesimpulan dari keseluruhan buku yang berjudul Metode Tafsir Maqasidi. Penting disebutkan bahwa bagian akhir dari buku ini selintas terlihat berjarak dari pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang faedah atau tujuan tafsir maqasidi menunjukkan bahwa faedah-faedah, tujuan-tujuan dan buah-buah yang dinanti-nanti dari tafsir maqasidi dan penerapannya sangatlah besar, banyak, beragam, dan penting. Hal ini mendorong kita untuk menggunakan tafsir maqasidi sebagai jalan yang alternatif. Kajian ini awalnya merupakan artikel yang disampaikan pada seminar ilmiah tentang Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Judul aslinya adalah Maqasidul Quran. Beberapa waktu kemudian ada beberapa forum yang dengan tema yang sama, diantaranya adalah seminar yang diselenggarakan oleh Markas Dirasatul Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, Pusat Studi Maqasidus Syariah Islam di London. Seminar pertama adalah hasil kerja sama antara Pusat Kajian dan Penelitian Maqasid Ad-Dirasah wal Buhuth di Rabat, Fakultas Sastra Ilmu Humaniora, University Muhammad Al-Khamis di Agdal, Maroko. Acara tersebut bertempat di kota Rabat, Maroko pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 10 sampai 12 Sya'ban 436 Hijriah, bertepatan dengan 28 sampai dengan 30 Mei 2015. Saya menambahkan beberapa hal, ide, gagasan, dan paragraf baru dalam artikel tersebut, hingga jumlahnya jauh membengkak dari jumlah awal yang diajukan seminar sebelumnya. Kajian ini bukan karya pertama dalam bidang yang sama. Ada beberapa tafsir yang secara jelas mengisyaratkan tentang pembahasan ini, di antaranya adalah tafsir Tahir At-Tanwir karya Ibnu Ashur, tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rasid Ridha, dan juga tafsir Nizam Al-Quran wa Ta'wil Al-Furqan bil Furqan, buah tangan dari Al-Farahi. Meskipun demikian, karya ini dapat menjadi dasar dari proyek penting untuk berkhidmat kepada Al-Quranul Karim melalui bentukan tafsir baru yang menjadi maqasid Al-Quran dengan semua isinya, dengan semua isi dan jenisnya sebagai kiblat utama. Tafsir yang menawarkan pemaknaan utuh dalam bentuk tafsir maqasidi yang mempertimbangkan maksud umum, maqasid topikal, maqasid surah, maqasidul ayah, serta maqasid kata dan huruf. Sebuah proyek besar yang membutuhkan keikutsertaan pusat-pusat penelitian
organisasi-organisasi kerja untuk melaksanakan dan merealisasikan perkhidmatan kepada Al-Quran. Pada saat yang sama juga, sebagai upaya menerangi umat di era gelombang cobaan yang saling bertumbukan, meluasnya samudra kegelapan dan ketidakpastian kehidupan, umat Islam tidak akan pernah menemukan jalan keluar dari semua itu kecuali dengan cahaya Al-Quran dan hidayahnya di bawah naungan maqasid dan tujuan-tujuan utama. Penting untuk disampaikan di sini bahwa setelah perjalanan bersama buku ini di bawah naungan Al-Quran, kami menetapkan bahwa maqasidul Quran lebih luas dan lebih mencakup banyak hal dibandingkan dengan maqasidus syariah yang ada. Al-Quran adalah kitab utama dari kitab samawi sebelumnya. Al-Quran juga merupakan dalil paling kuat dari berbagai dalil yang ada. Sebagaimana Al-Quran adalah tiang agama, porosnya adalah syariat, pusatnya adalah akidah. Oleh karena itu, Al-Quran lebih lengkap daripada syariat dan hukum-hukumnya. Hal ini memiliki konsekuensi sebagai berikut. Maqasidul Quran lebih luas, melingkupi lebih banyak hal dibanding dengan maqasidus syariah. Di dalam Al-Quran terdapat bahasan tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab, dan politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, pensucian jiwa, pemikiran, kemasyarakatan, berbagai perkara dan hubungan interaksi yang berbeda. Hal tersebut menghasilkan maqasid yang lebih luas dibandingkan dengan maqasidus syariah. Hal yang terrefleksikan dari pembahasan-pembahasan Al-Quran yang menurunkan hukum-hukum syariat dan ijtihad dalam bidang fikih. Para pengkaji Al-Quran masa kini dan umat Islam kontemporer lebih butuh untuk berinteraksi dengan Al-Quran melalui pendekatan maqasid dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Mereka lebih perlu untuk mengatur perilaku dan cara berinteraksi dengan Al-Quran, lebih butuh meluruskan jalan menuju Allah dan juga bermuamalah dengan sesama manusia berasaskan Al-Quran. Era kerinduan untuk bangkit berkembang, menyongsong pembaharuan dan ijtihad, menepis subhat dan mempertahankan identitas di saat yang sama, semua menuntut kita untuk membangun pemahaman maqasid atas Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran dengan perspektif yang sama. Dalam catatan kecilnya, maqasidul Quran lebih luas dan melingkupi lebih banyak hal dibandingkan dengan maqasidus syariah. Di dalam Al-Quran terdapat bahasan tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, pensucian jiwa, pemikiran, pemasyarakatan, berbagai perkara dan hubungan interaksi yang berbeda-beda. Hal inilah yang diupayakan di dalam buku tafsir metode tafsir maqasid ini. Di samping memberikan batasan di sekelilingnya, kepada Allah saya memohon, kata Syekh Dr. Wasfi Asur Abu Zaid, kepada Allah saya mohon agar amal diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya dengan anugerah dan kemuliaannya sebagai ilmu yang berkhidmat kepada Al-Qur'anul Karim dan bermanfaat bagi umat Al-Quran. Maka di akhirnya beliau mengatakan, dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua amal saleh. Ditulis oleh Al-Fakir atas ampunannya Wasfi Abu Zaid di Istanbul, Turki pada 24 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Itulah penjelasan terkait tentang mukaddimah buku metode tafsir Maqasidi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.